Kalau mau menikah, maka bagi laki-laki dia memprioritaskan menikah dengan gadis. Beda dengan perempuan, perempuan itu bebas saja, dia mau nikah sama bujang, dia mau nikah sama duda, dia mau terima laki-laki dengan poligami, itu semua dibolehkan. Bahkan di dalam alam laki-laki ini, makin dewasa seorang laki-laki, maka tentu makin bermanfaat bagi si perempuan. Makin banyak pengalaman hidupnya, maka makin besar manfaatnya bagi si perempuan. Di alam laki-laki ini, makin ada pengalaman hidupnya, maka makin layak dia menjadi suami. Karena sudah pengalaman hidup, apalagi kalau sudah mapan dari segi akalnya, dari sisi ilmunya, pengalaman hidupnya, dari sisi materinya, maka jauh memudahkan bagi si wanita. Tapi khusus laki-laki dianjurkan kalau ada pilihan antara janda sama gadis, sunnah Nabi SAW dia mendahulukan gadis di sini. Karena gadis itu nanti kita akan lihat beberapa hadits menjelaskan mereka belum punya pengalaman hidup sebelumnya. Maka mereka jauh lebih dianggap tanda kutip setia kepada suaminya. Kalau janda tentu ada juga. Nabi SAW mencontohkan menikah dengan janda. Tetapi umumnya mereka punya pengalaman masa lalu. Nah masa lalunya ini biasanya akan dibandingkan dengan keadaan suaminya sekarang. Kalau dia temukan suami sekarang lebih baik daripada suami yang lalu, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia temukan suami sekarang menurut dia lebih rendah atau lebih kurang daripada suaminya yang pertama, maka dia akan buat masalah. Dan karena dia sudah pernah jadi janda, maka tidak ada rasa takut untuk menjadi janda lagi. Akhirnya rumah tangga tanda kutip ada sedikit ancaman dalam masalah ini. Tentu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan, keimanan dari janda-janda yang mulia seperti kasus Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW, dan semua istri Nabi yang lain, Sofia, Hafsah, Juwairiyah, kemudian semua ini adalah Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Harith, semua ini adalah janda-janda. Tapi Nabi SAW memotivasi kepada umatnya agar mendahulukan gadis terlebih dahulu. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil abkari fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaku arhaman wa arda bil yasir." Nikahlah dengan gadis perawan, sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, lebih ridho dengan yang sedikit. Bisa bermakna manis bibirnya artinya tutur katanya masih bisa dikontrol, bisa bermakna itu. Karena dia belum pernah punya pengalaman rumah tangga sebelumnya. Kalau orang sudah punya pengalaman rumah tangga, apalagi cerai dalam kondisi suaminya tidak meninggal, terjadi pertengkaran selalu dalam rumah tangga, berarti tanda tanya orang ini kenapa jadi janda. Dan kemungkinan mereka kalau sudah terbiasa berkata kasar sama suaminya yang dulu, dia akan lakukan juga pada suami yang sama atau suami yang sekarang. Ini ada cukup banyak ikhwah yang saya temui menghadapi kasus yang sama. Jadi ternyata memang apa yang saya sampaikan secara teori di pengajian itu ternyata betul. Bahwasanya menikah sama janda ini cukup banyak hal-hal yang mendatangkan resiko-resiko. Di antaranya resikonya itu adalah lisannya lebih tajam daripada orang-orang gadis, seperti Nabi SAW sampaikan. Tentu ini bicara masalah global ya. Kalau ada di antara janda yang santun, yang ramah, terutama kalau yang memang mengabdi dengan suaminya sampai suaminya meninggal. Jadi janda karena suaminya meninggal, bukan karena pertengkaran. Maka itu insya Allah masih tertinggal akhlak-akhlak yang baik. Tapi kalau sudah cerai, umumnya ini lisannya seringkali tajam, gitu kan? Karena dia sudah menganggap, ya sudah nggak cocok, sudah tinggalin saja saya, cerai saja dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan makna hadisnya, salah satu makna hadis ini. Subur rahimnya yang dimaksud adalah di sini tentu karena dia belum pernah melahirkan, maka dianggap dia subur, gitu kan? Seperti itu maknanya. Walaupun janda terbukti sudah melahirkan, berarti dia juga subur. Tapi yang dimaksud sini adalah lebih mudah untuk bisa punya anak lagi atau punya anak kalau masih gadis. Begitu juga dengan ridho dengan yang sedikit. Jadi kalau pertama kali menikah, apa yang kita sebagai suami biasa tetapkan sama istri, misal kita kasihkan dia nafkah sekian misalnya, gaji kita misalnya 2 juta, kita kasih 1 juta, ya udah kita mengatakan kelolalah harta ini misalnya, maka dia akan jalan karena dia belum punya pengalaman dalam pengelolaan nafkah.
Tapi kalau seseorang nikah sama janda, tadinya suaminya kaya raya, misal biasa memberikan dia 20 juta, 30 juta, atau memenuhi semua kebutuhan hartanya, lalu kemudian menikah dengan kita dan kita tidak punya pendapatan, maka ini akan jadi masalah baru dalam hidup. Hari pertama, hari kedua bisa berjalan, setelah itu nanti akan jadi masalah. Apalagi kalau memang dasarnya dia merasa dia yang membiayai si laki-laki ini. Ya, banyak gitu yang masih bujang nikah sama janda-janda kaya, akhirnya kena dibiayai hidupnya, maka janda ini menganggap remeh dia. Dia tidak punya lagi suara, tidak punya kewibawaan dari rumah, nggak bisa lagi memimpin karena semua sudah harus makanan yang dia masukkan di mulutnya pun hasil dari keringat si perempuan tadi. Ya, itu yang dimaksud dengan ini.